Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Anyang. Anyang, Aniang atau Eni Yang. Yang itu bahasa itu panggilan sayang. Alah. Yang itu marga nama Cina gue sih. Lo ada nama Cina masih ada? Nama Cina masih ada. Yang apa? Yang Aicing. Yang Aicing. Yang Aicing. Iya. itu beneran yang materi gue yang gue bilang nama Cina gue artinya cinta yang murni. Itu beneran gitu. Cuman ya sayang aja kenapa namanya. Yang Aicing. Ai itu cinta berarti ya? Ini itu cinta. Aiwo gitu ya? Iya. Yang Aicing. Anjing, kayak ngomong sama gue jadi Cing. Yang Aicing. Iya. Lo asli mana sih? Gue Jakarta, Petamburan, Cing. Oh. Jelambar. Iya. Anak keras juga berarti ya? Iya. Yang gitu lo pakai pakaian sekolah, memang lo sekolah gitu? Iya, bener. Sekolah jilbaban? Ya enggak. Ya enggak, sebenarnya kan buat nyaru aja ya. Yeah. Kan Petamburan. Di Jakarta sampai kapan? Gua nyampe umur 16. 16? Lulus SMA gua ke Taiwan. Ngapain? Hah? Ngapain ke Taiwan? Kabur dari Habib. Ke Taiwan lo apa, kerja atau apa? Kuliah kemarin. Kuliah ke Taiwan? Kuliah ke Taiwan. Waktu itu dapat beasiswa ke Taiwan. Jadi gua ke Taiwan. Apa, ngambil apa tuh? Gue di Taiwan ngambil teknik kimia. Anjay. SMA-nya apa? SMA-nya negeri di IPA. Oh. 16 tahun udah kelar, pinter amat lu. Gua sekolahnya kecepetan. Keduluan gua. Berarti masuknya 5 tahun, 4 tahun, 5 tahunan ya? Iya. Nah, Taiwan kelar nggak? Kelar nggak ya? Kelar. 4 tahun. 4 tahun kelar. 4 tahun Balik ke kelar. sini? 4 tahun gua, tapi di Taiwan gua stay dulu karena dapat kerjaan waktu itu. Oke. Di Taiwan. Jadi pas balik ke Indonesia itu 2018. 2018, oke. Di Taiwan juga udah mulai ada stand up di sini di sana? Ada. Nah, lu udah mulai di situ? Udah mulai di sana. Justru gua mulainya di Taiwan. Mulai bener stand up gitu. Stand up di Taiwan pakai bahasa Cina? Bahasa Inggris. Kuliah pakai bahasa apa? Jadi kuliah itu buku itu bahasa Inggris. Cuman Kalau dosen pakai bahasa Mandarin. Mandarin ya? Itu Mandarin berarti Mandarin ya, bahasa nasionalnya Cina? Iya. Beda-beda ya bahasa Cina ya ininya ya? Beda-beda. Kan kayak bahasa Indonesia lah ada dialek kayak kalau ini kan Jawa, Sunda. Di sana ada dialeknya masing-masing. Nah, lo menguasai yang Mandarin. Nasionalnya Mandarin gitu. Iya. Lo maksudnya lo berkenalan dengan stand up comedy di sana karena di Indonesia udah tahu atau lo tahu di sana memang? Karena emang pas gue di Indonesia itu emang udah nontonin stand up kan, cuman stand upnya stand up luar. Karena kan emang dulu kan stand up itu nggak ada di Indo kan. Iya. Nah, jadi pas di Indonesia udah nontonin yang stand up, pas di Taiwan tahu ada comedy club ya gue kesana. Okay. Jadi awal gue di nyoba komedi itu ya gue jadi penonton aja, nontonin dia open mic tiap minggu, terus kenalan sama komikanya, ya udah nyoba gitu. Ramean mana sih sama di sini? Konteksnya ramean apa nih maksudnya? Apa ya, hype-nya deh si stand up comedy. Di sana sih karena emang udah kebangun kulturnya, udah kayak biasa aja. Jadi sekarang ini yang gue tahu scene yang Mandarinnya lebih gede dibanding yang Inggris. Oh iya. Itu baru mulai nih yang scene Mandarinnya mulai gede itu beberapa tahun yang belakangan, sebelumnya ya Inggrisnya gitu. Iya. Kayak di Jepang kan, di Jepang tuh katanya stand up nggak terlalu laku gitu karena mereka lawaknya lebih banyak berpasangan, kayak yang si Kenta kesini tuh apa sih namanya dulu tuh. Tapi kalau di Taiwan memang masuk ininya, genre komedi stand up ini. Genre komedi stand up ini tuh masuk, cuman beda, humornya itu beda. Bedanya di mana? Jadi di Taiwan itu stand up
stand up komedinya kalau misalkan ditranslate Iya. nggak terlalu lucu gitu. Jadi lucu karena? Jadi lucu karena karena kan Cing Abdel tahu nggak masalah Cina sama Taiwan nih? Iya. Nah, One mereka China policy itu buat si Cina. One China policy kan Iya, yang Cina sana kan apa sih RRC. sebenarnya mainland? Mainland. Oke, ya. Nah, mereka mereka itu pecahnya kalau ngatain Cina loh. Oh, Ngatain iya, yang mainland. Iya, iya. Karena Buat mereka orang yang kan nggak beda. merasa di suasana itu ya nggak lucu-lucu. Nggak lucu, juga. nggak kena. Oke, gitu. oke. Iya, iya, iya. Bebas juga sih. Taiwan termasuk ini udah liberal ya? Liberal, karena kan bukan Cina. Iya, tapi Cina masih ngakuin dia punya dia kan? Iya, cuman kan Taiwannya kayak enggak gitu loh kan. Berani emang si Taiwan ini ya? Iya, iya, iya. Oke, balik ke Indonesia, langsung terjun lagi ke stand up comedy. Iya, gue balik ke sini 2018. Waktu itu show sama Mad About Comedy yang di Jakarta. Iya. Itu yang emang semua show Inggris. Iya. Nah, gue show di sana terus ketemu Kang Mo Sidik. Iya. Nah, di situ dengar Kang Mo mau bikin ketawa kan waktu Iya. itu. Jadi gue join di ketawa waktu itu. Nah, lo ngeliat stand up Indonesia begitu masuk ke sini, lucu nggak kata lo? Beda. Lucunya beda lagi? Lucunya beda lagi karena kan bisa dibilang stand up stand up comedy itu kan bisa dibilang baru nih di Indo. Iya. Baru 10 tahun. 10 tahunan, ya. Jadi sekarang sih yang gua rasain penonton stand up Indo itu udah mulai berkembang nih. Udah mulai nerima jokes. Kalau dulu kan kayak gua nontonin stand up yang dulu-dulu masih biasa disuapin punchline-nya kalau dulu kan. Kalau sekarang udah mendingan. Jadi Maksudnya kita gantung aja sih orang penonton akan pikir sendiri di mana lucunya gitu, ya. iya. Dulu tuh nggak kayak gitu kalau menurut lo? Dulu itu karena kan awal-awal kayak misalkan kan gue nontonin Suci 1, 2 tuh. Iya. Awal-awal tuh gue ngeliat ya komikanya aja bukan bener-bener Komika, ya. stand up comedy Iya, gitu. iya. Nah, di situ. Tapi sekarang sih udah mendingan sih, udah bagus lah. Iya. Kan lo masuk dengan udah bawa sesuatu apa namanya, lo udah praktek stand up di sana gitu. Masuk ke sini ada penyesuaian nggak? Jokesnya atau ininya, atau lo biarin aja jokes gue begini ya orang yang akan memahami gue atau gimana? Kalau gue sih Iya. pribadi ya Cing ya, gue nggak terlalu menyesuaikan penonton. Oke. Karena kan emang dari awal gue stand up emang materi gue emang begini Iya. gitu. Jadi gue udah nemu penonton gue ya udah gitu. Tapi kalau misalkan ada tuntutan job ya harus disesuaikan. Iya. Lo dan selalu berbahasa Inggris kalau stand up? Iya, selalu berbahasa Inggris. Beda nggak? Kalau gue sih ngerasain bedanya, lo ada beberapa yang lucu di bahasa Inggris, tapi kalau di Indonesia kayaknya Nah itu. jadi nggak lucu dah gitu. Kalau di Lo tuh kayak gitu semua kalau kata gue sih. Iya, Beruntung makanya. karena lo pakai bahasa Inggris. Nah, Kalau enggak kayaknya kasar, terus apa barbar gitu. makanya kan ada banyak yang nanya tuh, Iya. kenapa stand up bahasa Inggris ya? Gue bilang, ya kalau di bahasa Indonesia materi gue nggak aman semua gitu. Iya, benar. Kesannya di bahasa Indonesia itu kalau ditranslate materi gue kan bener-bener kasar gitu. Iya. Budaya kita belum menerima juga kalau di bahasa Indonesiain itu. gitu. Kayak misalnya orang kita ngomong bullshit gitu, kita buat biasa aja, tapi buat orang sana kayaknya nggak boleh gitu. Nah, ada apa ya? Ada idiom-idiom yang kayak begitu ya, yang kalau di Inggris kayaknya di sini kita cuma nikmatin lucunya. Kalau tapi di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Indonesia kayak kasarnya. itu dia. Nah, lo nggak coba? Tapi berbahasa Indonesia pernah lo stand up berbahasa Indonesia? Stand up full nggak? Cuman gue waktu itu pas di Ketawa pernah jadi hostnya show-nya Bang Uus. Iya, iya, Bahasa tuh. iya. Itu jadi nggak full stand up, cuman kayak Nge-MC. nge-MC doang Ah. gitu. Nyaman nggak lo sebenarnya? Gue kalau nge-MC bahasa Indonesia masih oke. Tapi Oke. kalau disuruh stand up full bahasa Indonesia masih entar-entaran dah. Gitu. Oh, iya. Nah sebenarnya kalau stand up itu lo membawa perspektifnya tuh orang Indonesia terus lo Inggrisin, atau memang lo pakai perspektif orang luar gitu? Gue kalau nulis materi langsung pakai bahasa Inggris, Cing. Jadi emang nih ada premis, Nah, ya udah langsung dibikin. Tapi langsung pakai bahasa Inggris, nggak gue translate ke
dari Indo ke bahasa Inggris gitu. Iya. Jadi memang dapat lucunya di situ ya. Iya. Justru kalau ditranslate ke Indonesia Jadi aneh. jadi aneh. Kayaknya, gitu. Iya. Atau bikin Indonesia dulu translate ke Inggris jadi aneh juga. Jadi aneh juga. Iya. Tapi pasarnya ada ya? Ada. Lo gue baca tweet lo terakhir tahun berapa gue jual ini cuma laku 30 atau berapa gitu. Iya. Sekarang udah 260. Emang lo pernah bikin show juga? Pernah 2021 di Ketawa. Oke. Itu spesial pertama gue di Jakarta. Oke. Itu jadi mungkin karena masih pandemi kan. Iya. Jadi gue jualnya itu online sama offline. Oke. Itu susah banget jual tiket ya Iya. Allah. Berapa lakunya? Kemarin itu 30. Online offline laku 30-an. Sekarang? 280. Anjay. Masih berjalan lagi. Sebentar, tanggal 11 ini, berarti ini tayang besok, 2 hari lagi, ini ada spesial namanya, apa Yon? Hor 101. Lo akan menjelaskan bagaimana Caranya ngelonte. Lo pelaku nggak sih? Direkam ini, Cek. Maksudnya kalau bisa gitu, kalau bikin manual book, handphone, lo harus ya lo paling tidak lo bikin handphonenya lah gitu. Nah kalau bikin manual book ini lo dari mana? Ini master class. Karena ada sesuatu yang nggak mungkin nggak tahu semua dong lo kalau lo bukan pelaku ya. Kalau lo pelaku berarti lo tahu semua. Bukan pelaku ya, karena kan gue nggak dibayar. Jadi ini deh kata sifat ya, bukan profesi ya. Bukan. Aduh, Allahu Akbar, ya. Tapi dari dulu nih lo ini apa namanya, apa sih kita nyebutnya, persona ya? Persona emang show gua ini kan gua pernah bawa di Bali dulu kan, Iya. tahun 2022 Februari juga. Gua bikin spesial ini tuh dengan judul yang seperti itu karena mantan gua itu hubungan sebelum sekarang ini tuh udah toksik banget kan, nggak Iya. sehat banget. Itu mantan gue tuh sering banget kayak, lu anjing lu ngelonte lu gitu, kayak lu selingkuh sama gua gini-gini, padahal enggak. Jadi ini kayak satu cara gimana gua ngambil balik power yang dia ngomongin gitu. Oke. Gitu aja sih cara berdamai dengan Lo merasa tersakiti, terzolimi banget dengan hubungan itu waktu itu? terzolimi banget gua anjing. Kok berapa lama? 3 tahun. Lama banget. Iya. Memang segitu susahnya keluar dari apa toxic relationship itu. Susah. Apa sih yang bikin susah? Waktu itu gue bucin goblok, Cing. Oke. Nah, jadi mantan gue itu kan juga komika juga nih. Oke. Gua Bali? Enggak, di Taiwan. Oke. Di Taiwan. Dia orang Amerika. Oke. Kita waktu itu udah LDR tuh, gue di Indo, dia masih di Taiwan. Dia ketahuan, gua ngelihat dia selingkuh itu pas kita ada show bareng di Malaysia. Oke. Tuh, Dia di Malaysia? Iya, Selingkuhnya di Malaysia? kita show bareng. Oke. Gue ngelihat HP-nya dia tuh banyak banget pesan nggak jelas dari cewek-cewek nggak jelas. Nah, di situ ketahuan selingkuh kan. Cuman gue masih kayak, ya udahlah anjing, sayang nih 2 tahunan masa hilang kayak begini gitu. Terus gue kayak, ya udahlah kesempatan kedua. Ya gitu, tetap aja masih begitu. Padahal ketahuan selingkuh dia ya? Iya, tapi dia tiap kali abis dari kejadian itu, tiap kali berantem dia selalu bilang, gue tau lu selingkuh sama gue, selingkuh dari gue gitu. Tiap kali ada komika luar yang perform di Indonesia, yang kalau misalkan gue open buat komika itu, dia selalu bilang, gue tau lu tidur sama dia gitu. Padahal kan enggak gitu. Enggak sampai tidur ya? Enggak sampai tidur. Kalau tidur doang mah nggak apa-apa. Masalah kan nggak tidur ya. Itu mungkin karena
dia merefleksikan apa yang dia akan lakukan. Iya. Gitu ya. Kayak proyeksi gitu loh. Ya. Nah, Proyeksinya memproyeksikan kejadian yang akan dia lakukan dengan lo. nah itu. Tapi tahan 3 tahun ya. Karena 3 bucin tahun. itu ya. Karena bucin dulu. Emang bucin itu ngebuat orang goblok sih, Cing. Iya. Maksudnya dengan kalau dengerin omongan lo, materi-materi lo sekarang gitu, kayaknya itu hasil dari sadar dari bucin. Sadar dari bucin, makanya jadi nakal. Berarti lo orang berbeda banget dong. Lo orang yang berbeda banget sama yang waktu lo masih sama si Taiwan ini. Beda banget. Sebenarnya gua di panggung sama asli itu beda banget. Itu kan emang persona doang di panggung kan. Iya. Gua aslinya itu introvert. Iya. Gitu. Atau terpaksa introvert karena lo didonder terus sama si mantan lo ini. Enggak, emang introvert sih, Cing. Lo emang introvert? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Gua takut sama orang baru. Harus berapa lama sih supaya lo nggak takut? Ya minimal bayarin makan lah. Aduh, lama sebentarnya itu bukan masalah waktu ya, masalah ngeluarin uang. Bayarin makan, beliin minum, udah gitu. Iya. Ini apa sih yang bakal lo omongin ini? Ini sebenarnya kalau di Indonesia ini apa nih? Hor 101 ini apa artinya? Panduan ngelontek. Itu kalau di Indonesia. Di Indonesia ini ya? Iya. Tapi apa nih, kan ada orang yang bilang juga lo kalau mau jadi istri lo harus bisa jadi koki di dapur, terus lo bisa juga jadi pelacur di kasur, Nah, supaya suami lo tuh betah. nggak jajan di luar ibaratnya Betul. gitu. Nah ini Ini adalah cara untuk menjaga pasangan Anda. Nah, berarti niatnya mulia loh itu loh. Bukan ngajarin untuk lo jualan ya? Enggak gitu. Oh. Ada yang nanya gua, kayak nih kalau gua datang nonton spesial lu bawa bini gua, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Ya bini lo gak apa-apa gak gitu ya? Masalahnya di bini lo masalahnya. Lo mau bawa orang tua lo juga boleh gitu ya? Bawa anak juga silakan gitu kan. Tapi ini gak aman untuk anak-anak ya? Maksudnya lo sebagai yang punya materi, aman gak ditonton sama? Berapa tahun lah menurut lo orang boleh? Ya kalau misalkan mau diajari sejak dini ya silahkan bawa gitu. Tapi kalau menurut lo, ini maksudnya 18 ke atas. 18 ke atas. Harusnya. Iya, udah bisa memilah lah. Ini adalah informasi atau ini ajakan segala macem. Iya. Dan ini tanggal 11, lihat lagi ininya. Tempatnya di Kemang Selatan. Ini kalau belum ada tempatnya. Sengaja nggak gua taruh sih. Oke. Karena waktu itu Kang Mo bilang komedi klubnya belum jadi. Sekarang udah nih. Sekarang udah. Lo udah datang belum ke sana? Belum. Anjing kan gak lucu. Iya, tetap nggak jadi. Masih setengah dibangun. Iya. Nanti sama panitia yang beli di Sherlock semua ini. Datangnya ke sini Sherlock, bukan di lokasi. Oke, masih ada waktu ini sekarang untuk beli karena kapasitas berapa? 400 orang. Masih ada 100 tiket lagi. Masih ada 100 tiket lagi, harganya 150. Sekarang udah 150. Udah, yang early bird udah sold out. Oke. Open jam 7 malam. Ada opener? Ada. Opener siapa? Openernya band sama Bendanio sama Kauten. Kauten ini komika di Bali, dia itu musical. Oke. Nah, jadi parodi-parodian lagu, dia bawa gitar jadinya? Bawa gitar. Oke. MC-nya Oza sama Sukraj. Anjay, Oza. Iya. Ya. Oza ini memang di mana-mana dia sekarang. Oza opener gue loh, Bang. Iya. Di spesial pertama, Oza itu opener gue, Cing. Di Ketawa itu? Di Ketawa itu. Yang pas dia masih jadi penonton. Iya. Sekarang mah Oza udah. Kayak dia spesialis opener emang. Sampai sekarang masih jadi opener aja dia. Iya. Nah, ini gue balik ke pribadi lo ya. Sekarang lo berhubungan nih dengan? Ada. Sama orang Indonesia? Nggak mungkin lo sama orang Indonesia kayaknya ya? Gue nggak selera. Serius bukan. Apa secara fisik, secara pemikiran, secara
Apa nggak selera? Nggak, gue itu nggak tertarik sama orang Asia. Bukan cuma ngomongin masalah ukuran ya. Iya. Iya, ukurannya kan bajunya, ya Iya, ukuran bajunya. ukuran bajunya. Ya. Nah, cuman gue kayak nggak ini banget sama nggak mau lah sama orang Asia gitu. Masalah preferensi aja. Berarti bukan ukuran. Ukuran kita, gue lihat di Twitter masih di Asia Tenggara masih lumayan loh. Dibanding Korea, malah dibanding masih Korea. di atas sama Korea, masih di Iya. atas sama Korea. Pernah? Iya tuh gue lihat tuh ini kita masih di atas Korea gitu. Masih nomor di tengah-tengah lah. Masih di tengah-tengah. masih Cuman gue nggak ini sama orang Asia, nggak terlalu. Apanya sih ininya? Apa namanya cara berpikirnya? Kayaknya sih mindsetnya orang Asia sih. Apalagi kan orang Indo kayak nggak terlalu masuk mindsetnya sama cowok-cowok di sini. Iya, tapi lo pernah berhubungan sama orang Indonesia? Gue pernah jalan sama orang cowok Indo pas gue masih SMA gitu kan. Terus kesini kayak, ih ngapain sih gitu. Apa sih yang beda tuh? Di perhatian deh, di perhatian. Terus gitu. Yang bedanya apa? Kayak cara nge-treat pasangan itu udah beda gitu kan. Kayak misalnya gini nih, kita tuh sering banget misalnya nanya udah makan belum? Itu kayak sebuah perhatian yang luar biasa buat cewek gitu. Kalau ada orang sana begitu nggak sih? Enggak, gue malah risih kalau ditanya terus kayak lagi ngapain, udah makan belum gitu. Itu gue malah agak risih sebenarnya kalau ditanya gitu. Tapi kalau pacar gue yang sekarang ya ibaratnya dia tahu gue ngapain, dia tahu gue lagi ngapain, dia ibaratnya dia ya udah dia ada kita ada kesibukan masing-masing, ya. Tapi masih sama-sama care gitu loh. Ya care-nya ditunjukkan dengan kayak misalkan nih dia tahu gue lagi ngapain, dia nggak bakal ngeganggu gitu, dia nggak bakal ngeganggu. Terus ya nanti malamnya kita teleponan, udah gitu aja. Ngomongin ngapain aja hari ini. Nah hari ini ada kejadian apa, pokoknya jadi saling tahu kehidupan satu sama lain tapi nggak buat risih gitu. Iya. Ya itu mungkin yang beda ya sama atau gue doang ya gitu ya. Atau yang lain juga gitu. Nggak jarang nanya. Tadi ngapain aja? Begitu udah kelar di rumah ya. Iya. Begitu udah kelar semua kegiatan istri, kegiatan suami, justru dia omonginnya setelah. Bukan saat dia melakukan itu gitu. Nah, kalau misalkan diomongin pas ngelakuin itu kan ribet kayak ya itu lagi ribet nih, lu ngapain sih gitu kan. Iya. Ya benar-benar juga ya. Nah. Kayaknya di kita agak jarang. Dian, lo suka ditanya nggak sama istri lo? Jarang. Wah nggak diperhatiin istri ini. Video call nggak? Enggak, jarang. Kirim video. Tapi story. VCS nggak bang? Tapi story. Nih gue ada di sini gitu. Story itu kadang-kadang emang untuk laporan sih. Secara nggak langsung laporan gue ada di sini gitu. Iya mungkin itu bedanya ya. Bedanya di situ. Iya nggak kayak ada apa pertanyaan atau ungkapan kalau di orang luar gitu. Gimana hari lo gitu. Nah, sekarang di kita nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Kalau kita kan kayak lagi ngapain gitu kan. Iya. Udah makan belum? Kalau di luar kan kayak ya ada kejadian apa hari ini gitu. Iya. Gimana hari lu gitu. Dan diceritain pada saat udah santai. Udah santai. Gitu sih. Iya, padahal sering juga di film-film barat itu nggak ada orang istrinya telepon dia lagi kerja ya. Udah makan belum ya? Jangan lupa minum, makan dong seret loh. Iya. Nah, keluarga lo aman aja lo jadi stand up comedian? Setelah lo harusnya menjadi teknik kimia. Nggak aman sih sebenarnya. Nggak aman sebenarnya. Sampai sekarang? Sampai sekarang kakek gue apalagi kan kayak Kukung, apa namanya? Kungkung gue kayak ya udah kayak masih nganggep ini tuh hobi bukan kerjaan. Gitu. Tapi lo memang dari darah Cina banget semuanya nih Cina. Kakek gue dari Cina. Merantau ke sini karena waktu yang civil war yang komunis sama republik dulu kan tuh di Cina, kabur kakek gue.
ke Indonesia. Ada saudara di sini? Nggak ada. Karena dia nggak mau perang-perang gitulah. Oh. Rantau ke Indonesia. 1960. Aduh. Sama juga ya. Sama juga. Ngumpet-ngumpet lagi. Tapi setelah itunya aman sebenarnya. Aman sebenarnya. Iya, bahkan secara apa ya? Secara tidak nyata malah dilindungin. Nah, itu karena dan juga karena kakek gue udah lama nih di Jelambar, jadi udah kenal-kenal tetangga nih. Yang pas kejadian 98 itu dijagain. Iya. Bener. Biasanya memang kalau ketinggalnya di tempat yang kampung, lebih gampang berbaur sebenarnya. Iya, gitu. Karena kampung gue tuh di Pisangan, ada beberapa orang Cina, makanya begitu gue gede kok kayak ada sentimen Cina. Selama gue kecil kayaknya nggak ada deh. Nah, gue anggap teman gue yang Cina ya kayak dia orang Sunda, kayak orang Batak, ya lo orang Cina gitu. Iya, makanya pas gue ya di Jelambar ya santai aja gitu kan, karena emang kampung. Cina mana sih sebenarnya yang bikin jadi? Ya nggak tahu ini Cina emang rusak sebenarnya. Iya, kan gue Cina di tempat gue itu namanya Kongseng, punya toko kelontong lah. Jadi setiap kegiatan anak-anak Pisangan didukung semua sama dia gitu. Cara membaurnya tuh enak, ada apa-apa jadi dia tokonya dijagain. Iya, sebenarnya kalau di kampung itu ya Cina ya dijagain gitu ya. Kenapa waktu itu begitu ya? Iya. Nggak tahu dah. Oke, emang tapi secara darah lo dagang atau perantauan yang dagang atau perantauan yang kerja atau yang gimana? Kakek gue waktu itu atlet. Atlet apa? Atlet kabur. Atlet apa? Kok atlet kabur? Atlet ini dia angkat berat. Nah, di sini juga bergerak di situ. Dulu banget. Angkat berat kita rekor dunia banyak loh. Iya. Di Indonesia itu termasuk yang punya prestasi angkat berat, angkat besi. Nah, terus ngapain kehidupannya? Memang atlet aja? Emang dulunya. Terus sekarang ya nggak ngapa-ngapain. Jadi sempet buka toko di rumah. Cuman udah karena nenek gue juga sakit sekarang. Jadi lebih ngurusin nenek gue. Oh iya. Tapi Cina itu emang semua bisa dagang kalau menurut lo? Ya nggak semua sih, nggak semua sih. Kalau nggak siapa yang beli? Nah itu, kalau Cina semua dagang yang beli siapa? Yang beli siapa? Iya. Nah, bokap nyokap? Nyokap nyokap kerja. Iya. Ada di kantor gitu lah. Bokap nggak tahu sampai sekarang. Iya. Jadi memang lo dibesarkan sama nyokap yang mementingkan pendidikan. Gue gede sama kakek nenek. Oke. Dan mereka juga mementingkan pendidikan lo, sekolah lo. Iya, sekolah gitu. Oke. Sampai ke teknik kimia. Sampai ke teknik kimia. Emang cita-cita lo apaan? Nggak ada cita-cita. Kok bisa sampai ke sana gitu? Cara gimana orang yang pada pengen keluar negeri kagak dapet nih? Gue kemarin itu pengen cabut aja dari rumah sih sebenarnya, jadi cari yang jauh sekalian. Dapat di Taiwan. Gitu. Itu beasiswa atau dibiayai juga? Di beasiswa. Nah, caranya gimana sih? Gua kemarin itu pas daftar di Taiwan, jadi kan gua daftar sekolah bahasa dulu nih. Dapat beasiswa di sekolah bahasa. Nah, udah jalan tahun pertama gua belajar bahasa dulu. Di sana langsung. Di sana langsung. Karena di beasiswain kan. Karena gua udah nggak perlu mikirin biaya per bulan, gua sambil kerja. Itu di restoran gitulah, waitress. Nah, duitnya gua kumpulin, gua daftar kuliah di tahun berikutnya. Tahun pertama, jadi kan di Taiwan itu tuh ada beberapa beasiswa, full beasiswa, separuh beasiswa. Itu dilihat dari nilai IPK lah ibaratnya. Nah, full beasiswa ini maksudnya di biaya hidup juga ditanggung? Iya, biaya hidup juga ditanggung. Kalau setengah, biaya sekolah doang? Biaya sekolah doang. Iya. Lo dapat yang? Setengah. Ya gitu. Jadi lo harus cari uang untuk biaya kehidupan di sana. Iya. Jadi ya gue di sana ya part time. Di sana itu wajar
gitu, kayak part time di restoran ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ada work permit, dia ada izin kerja Izin kerja, dari kampus gitu. Oh, izin kerja dari kampus malah? Iya. Oh, dan lo bekerja selama lo kuliah juga? Iya, gitu. Bekerja keras juga berarti lo ya? Iya. Dari dulu sih Dari emang dulu. gua nggak terbiasa minta duit sama keluarga sebenarnya. Oh, Gitu. semua lo biayain sendiri? Iya. Hingga kini? Sampai sekarang. Anjay. Sampai sekarang. Stand up udah bisa menghidupi belum? Mulai. Iya, mulai kapan? Baru mulai bisa menghidupi. Iya. Karena di Bali sekarang tiap bulan pasti ada. Karena show terus kan, kita hitungannya itu dari show sama dari sponsor. Sponsor tuh maksudnya? Ada sponsor ibaratnya kayak satu perusahaan nih, dia kayak ngasih per bulan sekian, tapi di tiap show harus di-mention namanya gitu. Oh, di Bali rame sekarang ya? Di Bali rame sekarang. Sejak Suci? Enggak, dari sebelum Suci juga udah rame sih stand up komedi di Bali. Apalagi kan gue bahasa Inggris kan, banyak bule-bule yang turis, yang ekspat, banyak yang datang. Dan komika juga banyak di Bali? Lumayan. Komika berbahasa Indonesia? Komika bahasa Indonesia kan ada stand up Indo Bali. Ya. Nah, lo masuk situ nggak? enggak. Oke. Karena gue yang lebih ke Inggrisnya. Yang sama Chris? Nah, Komedik? sekarang udah nggak sama Chris. Oh, sekarang udah nggak sama Chris? Dia komedi? Dia Bali Comedy Club. Gua bikin sendiri. Sama Regi? Sama Regi. Apa namanya? Punchline Plus Plus. Anjay. Iya. P3 Punchline Plus Plus. Ya, abis kalau show happy ending. Plusnya plus PPN sama PPH lagi. Malah lebih mahal. Oke, jadi dia lebih rame ya. Harusnya itu bagus, maksudnya nggak terfokus ke satu tempat. Nah, jadi ada pilihan. Jadi ada pilihan. Dan memang rame, dua-duanya jadi rame dong, nggak mungkin yang si Chris jadi sepi. Kita ada sebenarnya yang bahasa Inggris itu ada tiga komunitas. Yeah. Satu Bali Comedy Club punyanya Chris. Yeah. Satu lagi Punchline Plus Plus nih yang baru. Satu lagi Actually Funny punyanya Alex Fabri. Alex Fabri. Oh, Alex masih di Bali dia? Alex masih di Bali. Oke. Baru juga ini? Enggak, yang Actually Funny udah lumayan sih. Nah, jadi ya ibaratnya kan semakin banyak ini kan semakin Betul. banyak tempat kan yang bisa dibikin perform gitu. Iya. Semakin bagus juga karena ada terpaksa kita harus bersaing, harus kompetisi gitu untuk cari yang bagus gitu. Dan wajar aja di Jakarta aja ada berapa stand up. Makanya kan. Jaktim, Jaksel, Jakbar gitu. Iya. Bagus buat atmosfernya juga akhirnya. Iya, gitu. sebenarnya kan komika itu kan yang penting kan stage time kan, kayak jam terbangnya yang di mana-mana. Iya. Nah, kalau gue lihat juga di Instagram atau di Twitter lo beberapa kali ke luar negeri. Iya. Untuk stand up. Untuk stand up. Itu setelah Suci atau sebelum Suci lo juga pernah? Sebelum Suci emang gue sering keluar juga. Oke. Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand. Pokoknya Asia Tenggara. Iya. Gue pernah show di Brunei juga waktu itu. Di Brunei ada stand up juga? Itu ilegal, show ilegal sih. Serius, Cing. Abis show ditangkap. Show-nya di rumah orang. Di rumah orang Brunei atau di rumah orang bule? Rumah orang bule. Jadi Brunei itu, lu kalau mau bikin show yang legal, materi lu tuh harus dilihat dulu sama sultannya, sama polisi. Aman gak nih? Nggak boleh ngomongin politik, nggak boleh ngomongin agama, nggak boleh ngomongin yang sultannya segala macam. Jadilah ilegal itu di rumah Show-nya orang. Di rumah. Tapi memang private itu atau di undang-undang ekspat-ekspatnya diundang untuk ini ada. Ada emang ya. Wah. Rame tuh. Bisa udah panik aja. Iya. Bisa digerebek langsung loh. Jadi kemarin itu ada kayak, oke, kalau misalkan digerebek bilang aja acara ulang tahun. Iya, acara ulang tahun tapi ada ngomongin ini ya masa bodoh lo mau ulang tahun gak? Yang penting jangan ngomongin gue, kata Sultan. Iya. Iya. Jadi memang udah sering lo muter gitu. Udah sering muter. Setelah Suci ada perbedaan nggak?
Pasti ada ya. Cuman Pasti ada. seberapa berbedanya hidup lo setelah suci? Lebih banyak dikenal. Oke. Apalagi kan di Indonesia gitu kan. Iya, di Indonesia ya. Kayak gue kemarin itu ke pantai waktu itu sama cowok gue. Tahu-tahu ada yang nge-DM gue, foto dari jauh. Dia bilang, "Kak, mau minta foto cuman gak enak." Gitu. Terus gue bilang, "Ya nyamperin aja sih, ini lebih serem gimana lu foto dari jauh." Ya. Iya. Kalau menurut kita itu lebih sopan. Iya kan? Iya. Padahal ya itu berbedanya ya, pandangan orang ya. Lo menurut lo malah lebih serem, lo foto gue nggak izin dari jauh gitu. Nah, terus itu gue bilang, "Ya udah kalau mau foto nyamperin aja." Samperin dah tuh. Cowok gue lagi duduk. Habis selesai foto kata dia, "Sosis baru Kak." Berarti pada apal ya? Pada apal. Sama Beatle lo ya? Jadi udah mulai dimintain foto lah sekarang? Udah udah mulai dimintain foto. Cuman kadang yang mintain foto di Bali itu nggak mikir. Lagi di klub, lagi di bar dimintain foto. Gue kayak, anjing gue lagi teleng. Emang kita saking ngerasa, nah ya perbedaannya lagi ya, saking ngerasa akrabnya apa yang kita lihat di TV, ya begitulah si orang itu gitu. Nah gitu. Jadi begitu kita ketemu di kehidupan nyata, si penonton tuh ngerasa udah akrab aja gitu. Gue malah awkward loh Cing kalau dikenal orang. Karena? Nggak tahu harus ngapain. Kayak gue waktu itu ada satu bar namanya Black Sands di Bali. Baru gue dateng, waitersnya kenal. Waitersnya kayak, "Loh kakak yang di TV kan?" Iya, nggak tahu harus kebales apa. Enggak, saya yang di YouTube gitu. Terus ada lagi, ya turis Jakarta ke Bali. Ini yang Suci bilang, "Iya." Gue nggak tahu harus ngapain. Tapi lo lama-lama harus terbiasa lo menghadapi itu dan lo harus nge-treat orang Indonesia berbeda dengan. Nah itu. Iya. Kalau biasa kan sebelum Suci emang karena gua di Bali perform sana sini, ada bule yang kenal. Jadi kadang kayak, "Oh you're a comedian," gitu. Gue kayak, tapi nggak sampai minta foto. Nggak sampai minta foto. Iya. Cuman kayak bilang aja. Lo ya gitu. Iya kayak, "Oh lu lucu," udah gitu loh. Nggak sampai minta foto. Kalau orang Indo kan sampai minta foto. Gue yang kayak, gue nggak bisa pose di foto orang. Gue nggak tahu harus ngapain posenya. Sih itu. Iya. Karena ada kebanggaan buat orang-orang kita tuh yang bisa berfoto sama orang-orang yang ada di TV. Itu. Kan bahasanya nih kalau orang minta foto hampir seragam. Jangan cuma di TV doang nih, Cing, foto. Tek gitu. Itu ya? kan. Tapi lo bahagia nggak dengan perubahan? Lo introvert, terus lo harus menerima perubahan harus hidup. Kan mau nggak mau kan harus diterima nih sekarang nih. Abis Suci apalagi kan. Jadi ya sekarang udah mulai kayak, ya udahlah hayu gitu. Ini harus mulai merasa nyaman sama dikenal orang gitu sih. Gua waktu itu ada temen gua Fajar komika juga di Bali. Dia ngasih video orang. Jadi dia lagi di coffee shop. Ada tiga orang Indo ngomongin beat gua yang soal role play. Iya. Terus kayak ngomongin aja. Terus kata Fajar, "Lah dia nggak tahu gua temennya ini yang." Iya. Jadi lo banyak menemukan situasi-situasi baru ya? Iya, banyak menemuin situasi baru. Tapi happy lah sebenarnya. Happy sih sebenarnya. Sesuatu yang bikin kita senang. Nggak nyangka sih sebenarnya gue. Ini gue kalau misalkan gue punya mesin waktu, gue balik ke 5 tahun yang lalu, gue bilang lu bakal dikenal orang. Nggak percaya pasti gue 5 tahun yang lalu. Karena ya nggak kepikiran. Maksud gue lo udah berkecimpung di dunia entertain, stand up gitu ya. Cuman kan sampai kayak dimasuk TV nasional gitu kan. Nggak mikir ke sana gitu. Dulu itu gue kayak ya stand up karena emang gue passionnya di stand up dan gue suka stand up, ya udah gitu. Oh iya. Nah, masuk Suci lo awalnya gimana? Jadi baru tahun kemarin itu kan Suci ngebolehin bahasa Inggris. Sebelum-sebelumnya emang banyak yang ngomong ke gue kayak, "Lu nyoba Suci deh," gitu. Terus kata gue nggak ada materi bahasa, belum nyaman juga pakai bahasa gitu. Iya.
pas Suci bilang boleh pakai bahasa Inggris ya gue coba Di Bali? di Bali. Oh ada audisi Bali ya? Ada audisi Bali. Ada berapa yang pakai bahasa Inggris di waktu di audisi Bali? Dulu pas masih di Bali Comedy Club, Hah? ada 6 atau 7 orang dari Bali Comedy Club nyoba Suci. Yang lolos lo 2? Yang lolos gua, yang waktu itu dipanggil ke Jakarta, gua, Regi, sama Chris. Oh ya Regi juga ini ya. Regi udah lama juga sih ya. Iya, Regi udah lama juga kan. Bahkan Regi itu awal-awal di Metro dia udah pakai bahasa Inggris. Iya. Tapi Dia tayang nggak sih itu Man? Tayang ya. Ya coba dia punya pendirian yang kuat gitu. Bahwa komedi stand up komedi bahasa Inggris juga ada pasarnya gitu. di Indonesia gitu. Dan dia terus ngelakuin itu sampai akhirnya beneran ada sampai ini. Cuma cukup lama itu 10 tahunan ya. Iya. Regi memang termasuk dia yang mendobrak loh. Dia ngedobrak sih sebenarnya. Dia itu kan bisa dibilang komika Indo pertama yang pakai bahasa Inggris. Betul. Gitu. Iya. Dan dia cuek aja. Dia cuek aja. Tetap aja berbahasa Inggris gitu Iya. ya. Iya. Setelah Suci lo sampai 5 besar ya? 6 6 ya? 6 besar. Dan tereliminasi karena kecelakaan. Iya. Lo mabok? Enggak. Tolol aja. Atau didoain sama orang-orang itu ya? Jadi kejadiannya itu abis hujan gede nih. Iya. Licin. Terus emang motor udah harus diservis, cuman gua kayak entar-entaran lah gitu. Pas ngambil belokan, jalanan langsung kerikil. Udah kena ban, Jatuh? gua rem tololnya gua rem depan. Ya. Jadi, Jatuh. tapi nggak ada purnawirawan polisi yang lewat ngelindas? Oh, nggak. Lah kalau gitu kan gua nggak di sini. Iya. Mungkin itu di Indosiar kalau ada audisi-audisian kayak gini, dia tuh bener-bener dikarantina semua. Mungkin untuk mencegah hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya sih kayaknya di awal itu emang kayak mikir kan, Mas Parno ada bilang waktu itu kayak mau di full karantina, cuman kayak Suci sebelumnya, cuman kayak gua kan ada kerjaan juga di Bali, kayak di Bali show nggak bisa ditinggal gitu, jadi ya pulang pergi gitu. Iya. Cuma ya resikonya seperti itu. Sayang banget gua jatuh Minggu, Seninnya kan harus ke Jakarta. Iya. Masih bengep-bengep lagi ya. Masih bengep-bengep. Lo ada rasa pengen tetap ikut nggak? Padahal kocak juga itu kalau lo ikut ya. Ada ditawarin sama Mas Parno. Nih lu mau nggak lewat Zoom online nih? Gue bilang, lah gue makan aja susah disuruh ngelawak gitu. Jadi emang lo secara kondisi fisik nggak bisa ya? Nggak bisa. Masih bengep-bengep lah waktu itu ya. Gue juga itu kalau misalkan gue masih maksa perform, gue itu nggak bisa, pasti bakal kesel sama diri sendiri karena gue nggak bisa 100% nih. Iya. Performnya terus tahu maksain perform, kalau misalkan gue kayak eliminasi kan makin kesel ya. Makin kesel. Iya. Anjing udah jatuh sakit kayak eliminasi gitu kan. Dan yang lain-lain pada ketawa lagi. Iya. Tapi memang ya, jadi gue agak ngerti tuh sama si Indosiar kenapa harus ada karantina selama kompetisi. Karena ini juga akan merusak semua perencanaan dari produksi dari acara itu ya. Karena lo termasuk yang digadang-gadang bisa bertahan sampai 3 besar. Iya. Nah kan kalau misalkan gue masih lanjut, gue inget banget kan gue masih ngikutin. Pas gue jatuh, Yono kan paling rendah. Iya. Terus udah gitu, ini makanya kenapa banyak yang bilang Yono sama Gotama hokinya gede. Iya. Yang minggu sebelumnya, yang pas Mas Budi keluar, Gautama kan bottom 3. Iya. Kalau nggak ada second chance keluar dia. Iya, benar. Jadi 3 besar bisa 2 berbahasa Inggris, 1 berbahasa Indonesia. Nah, bisa sebenarnya. Bisa seperti itu ya. Cuman gue pas itu sih udah capek mikirin materi juga sih, Cing. Karena kan selain gue harus nulis materi, gue harus nulis yang aman buat TV. Iya. Tapi waktu selama Suci memang lo ngerem materinya. Banyak yang gue rem.
Nah di show ini nanti Oh tidak ada filter, semua kata-kata keluar. Nggak ada filter, ada super semua. Jangan super ya. Samsung. Iya. Komedi spesial. Berarti udah 60% 70%-an lah ya Iya, terjual. terjual. Iya. Berarti banyak ya Kak. Lo promosi udah kemana aja sih? Maksud Promosi ini? gue cuma promosi di Instagram. Nggak kemana-mana. Belum nggak kayak ya gue kan baru ke Jakarta, baru datang lagi kemarin nih, baru nyampe. Oke. Gitu. Ya, jadi ini memang yang ngelihat di Instagram lo aja ini. Ngeliat di Instagram. Udah 280 orangan. Gua pas yang pre-sale, yang early bird, itu gua buka link tiket itu pas abis Natal, tanggal 26. 2-3 hari udah langsung sold out. Yang 100 tiket di awal. Berarti animonya gede juga ya? Iya, banyak yang mau jadi lonte, Cing, kayaknya. Atau ada bapak-bapak yang mencoba menarik pelajaran supaya anak-anaknya nggak terjerumus kayak lu. Iya. Banyak juga, atau istri-istri yang pengen ngelayanin suami. Nah. Iya. Kan ini mulia ya. Mulia. Tergantung dari lo melihatnya gimana sih. Iya. Tapi ada panduan menjual diri juga di situ. Ada. Tapi aman lah kalau lo udah denger di awal-awal, ini bukan panduan menjual diri, tapi panduan gimana supaya lo harmonis sama pasangan lo. Iya. Tujuan mulianya. Iya, nanti ada cara. Amannya untuk 18 tahun ke atas. Jadi kalau keluarga lo seneng sama stand up tapi masih di bawah 18 tahun, mendingan jangan ya. Mendingan jangan, tapi kalau mau pembelajaran dini Sejak silakan. Dini. Iya. Pembelajaran dini sebenarnya masih banyak sih tempat lain, lo jangan dengerin Ani dulu. Yang udah kuat-kuat aja lah, yang udah kuat-kuat, yang udah punya benteng, udah punya fondasi, lo dengar. Dan gue yakin 280 orang ini juga udah punya fondasi yang kuat sehingga dia lebih terbuka ngedengarnya lah. Iya, benar. Iya. Tidak ada yang menghujat, karena kalau lo di TV dimanapun kalau lo bawa ini tuh ada terbagi dua, ada yang seneng ngambil lucunya, ada yang bener nganggap serius. Iya, ada yang nganggap serius. Dan banyak ya itu yang nganggap serius. Banyak. Kan yang pernah gua tweet sama gua post di Instagram kan, kejadian abis show itu ada bule mabok. Iya, itu gue lihat. Itu. Kayak itu bukan kasus pertama, emang banyak aja orang yang mikirnya oh iya dia emang begitu gitu, emang gitu. Iya bisa dibungkus lah gitu. Padahal kan enggak gitu, gue takut orang. Ngomong doang serius. Itu kejadiannya gimana sih? Berlanjut gak tuh? Orang itu setelah posting itu gimana? Jadi ternyata pas gue habis posting itu banyak yang nge-DM gue. Jadi emang ini cowok ini tuh emang bajingan gitu. Emang dia kalau kemana-mana emang suka ngelecehin cewek-cewek gitu. Pas di kejadian itu aja dia sebelum ke gua, dia sempet ngelecehin waitress yang di restoran itu gitu. Oh, ada tindak lanjutnya nggak? Sayangnya dia udah keburu pulang. Keburu pulang ke negara asalnya. Di mana sih dia? Inggris, orang Inggris. Emang rasa kayak Inggris nggak ada sopan dah? Ya. Ada sih anomali ya. Ada sih ada gitu kan. Gitu. Kalau lo di Bali berapa lama? 2 tahun. 2 tahun, lo udah bisa beda-bedain? Bisa kelihatan. Dari cara dia ngomong. Oke. Dia cara dia ngomong ke orang sama ke waitress itu kan kelihatan banget kan, gitu. Udah mulai bisa kelihatan lah. Oh iya. Tapi yang paling sopan siapa sih? Kalau ini lo lihat di Bali, bule mana yang paling sopan? Nggak ada ya? Anjing semua bule. Cuman itu tipe saya, anjing-anjing. Makanya bilang emang cowok tuh anjing, tapi cewek penyayang binatang banyak. Iya itu. Nggak ada, mungkin karena lo ketemunya secara keseluruhan lah, nggak semua bule ada di bar. Iya. Ada bule yang adanya di laut, ada yang di gunung, ada yang di itu. Maksud gue, secara keseluruhan lah. Kalau lo ngeliat tuh bule mana sih yang sopan di Bali ini? Sebenarnya bule yang sopan itu bule
Australia. Australia malah sopan, bukan rese katanya? Enggak? Yang rese banget. Oke. Yang sopan banget. Nah, Oke. sama bule Inggris sebenarnya. Bule Inggris itu sopan. Nah, sopan. Kalau yang Asia? Yang Ke Asia, Cina, Jepang gitu. Cina goblok sih anjing. Cina itu nggak mau berbaur sama yang turis-turis lain. Apa? Karena dia apa? Merasa superior atau inferior? Nggak tahu, nggak ngerti. Kayak gue, yang gue tahu bule-bule Cina itu, bule-bule Cina itu kayak Ada yang bule juga. Ya. yang turis dari mainland, mereka pasti stay-nya di Nusa Dua. Di Nusa Dua di resort gitu. Iya, yang terisolasi lah. Terisolasi Iya, gitu. iya. Oke. Terus datangnya pasti rombongan. Rombongan. Karena biasanya tour and travel dia. Nah, gitu. Iya. Kayak pakai bendera gitu. ya hayu berdiri sini. Iya. Bis kan Iya, gitu iya, gede-gede. Terus di pantai juga bawa make payung, Cing. Oh. Kayak lu ngapain gitu. Kayak ke kuburan. Di mana? Iya, beda ya, tapi memang nggak semua ya, nggak semua bule itu rese. Nggak semua bule itu rese gitu. Cuman karena lo kalau ngeliat di bar ya memang bar tempatnya Pasti orang seperti itu rese. pasti rese karena dia lagi mabok. Nah, dan juga ini bukan cuman bule juga ya, nggak semua orang itu kan rese gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan ketemu yang lagi rese banget ya pasti rese. Gitu. Iya, Kalau iya. yang sopan ya sopan langsung. Gitu. Nah, kan gue pernah nih waktu pandemi gue ke Bali tuh, mungkin Juli 2021 atau apa, lagi sepi-sepinya semua. Tapi ada beberapa tempat yang buka. Nah, gue sih ngerasain sendiri pelayanannya beda. Waktu masih rame, ya Allah, nggak dianggap kita gitu. Mau duduk di sana aja, bayar gue. Nggak, itu buat bule gitu. Masih ada nggak sih kayak gitu? Sekarang udah nggak terlalu sih. Udah. Mungkin belajar dari pandemi kan Iya, orang-orang belajar itu dari ya? pandemi kan. Kayak ya pandemi, ya orang luar nggak bisa masuk kan. Iya. Nah, yang stay di Bali waktu itu masih banyak bule-bule, ya bule-bule nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang ya. Nah, jadi kan mungkin belajar dari situ juga. Ya, jadi turis lokal emang yang bawa duit gitu Iya. kan. Ada yang bawa duit ke Ya, sana. dalam tanda petik menyelamatkan lah, masih ada turis yang datang ke sana. Nah, gitu. Udah sekarang juga kan sekarang udah rame nih. Maksudnya udah agak berubah juga kan perlakuan ke turis lokal. Udah ada perubahan. Iya. Kita juga ngebohongin orang bule. Belajar. Iya. Harga bule itu dinaikin. Dinaikin, iya. Dan dia nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa. Orang dia nggak tahu juga Iya, harga bener, aslinya. iya. Iya. Oke, buat yang pengen nonton, ini bacanya Horror 101 ya. Horror 101. Silakan belinya ke kuncikomedi.com. kuncikomedi.com. Ini promotornya siapa sih? Sebenarnya gue Kunci itu nggak bisa dibilang nggak full promotor. Oke. Jadi gue cuman make venue-nya mereka, sama mereka bantu jualin marketing lah, Iya. tiket gitu aja. Lah itu yang tetek bengeknya siapa yang ini? Panggung, terus siapa yang harus ngatur? Ntar ada FD-nya di sana tuh siapa? Itu orang kuncinya. Orang kuncinya juga. Ya Oke, sama oke. Batavia Joker, nanti anak-anak Batavia Joker bakal ngebantuin juga di sana. Oke, ya jadi bisa beli di kuncikomedi.com. Silakan, nanti di deskripsinya juga ada di situ. Masih ada ya, kira-kira tersisa 100 lah ya. Iya, kira-kira. Harganya 150.000 dan pertunjukannya besok tayang 2 hari lagi ya, Man ya? 2 hari lagi. Silakan di Kemang. Ntar di Sherlock tempatnya kan. Anjing di sana. Ke masing-masing pembeli tiket akan di Sherlock. Tapi kok kapasitasnya 400 harusnya gede dan aksesnya juga lumayan mudah sih kalau memang di Kemang Selatan. Ini terima kasih. Thank you, sudah hadir di Cing. sini, sehat terus. Mudah-mudahan karirnya di stand up tambah cemerlang, Amin. kaya raya dan bahagia. Amin. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Thank you. Iya.